Kita ketemu lagi dalam seri 3 terkait dengan matematika dalam bahasa isyarat yang saya singkat dengan MDBI. Seri ketiga, ini nama saya Pak Amin Suyitno sebagai penyaji. Ya. Dalam submateri 3 ini, mengenal bilangan dalam bahasa isyarat pada pelajaran matematika berbasis CB dan ASL. Maksud saya akan mengutamakan penggunaan CB, jadi kalau dalam CB ada bahasa isyaratnya, maka saya mengutamakan CB. Namun jika lambang-lambang matematika yang ada tidak saya jumpai pada kamus CB, maka saya akan menggunakan ASL, yaitu American Sign Language. Ya. Harapan saya pelajaran ini dapat digunakan bagi guru-guru matematika atau mungkin mahasiswaku jika kelak kalian mengajarkan matematika di SMP LB atau di SMA LB atau di kelas inklusif. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang simbol kata tanya, khususnya yang sering muncul pada saat pembelajaran matematika dan juga operasi bilangan. Saya akan mengajarkan dengan pelan, dengan harapan kalian menjadi jelas, tidak usah tergesa-gesa ya, sehingga hasilnya bisa baik. Kita mulai. Sebelumnya saya akan membahas sedikit bahwa kemarin ada teman saya yang mengatakan, wah, kalau harus menghafalkan huruf demi huruf apa enggak, nanti kita menerangkan hurufnya belum selesai, isyaratnya belum selesai. Misalnya, baru berkata, siapa namamu? Nah, itu aja kan lama sekali. Taunya kalau siapa namamu itu bisa juga ini menggunakan ini, ya, S, I, A, lalu apa? Ini P, ya, jadi P itu A. Nah, ini ya. Saya maaf, ini kameranya P, lalu apa? A lagi. Nah, belum lagi namamu, nah, dan seterusnya. Padahal kemarin baru seri 1 dan seri 2 masih pengenalan huruf dalam bahasa isyarat. Padahal dalam kamusnya itu bukan hanya huruf dan angka, tetapi juga kata yang ada isyaratnya, yang kamusnya yang sampai 900 halaman lebih itu. Misalnya ini ya, siapa namamu? Nah, coba. Kalau ada kata siapa namamu, tidak harus S-I-A-P-A. Cukup. Ini ada huruf A ya. Tempelkan ke apa itu namanya, ke ibu jarinya itu, ke dagu. Lalu hanya begini toh. Nah, gerakan ke depan ini berarti siapa. Nah, cukup gitu aja. Lihat ini. Siapa. Nah, itu ya. Ini. Maaf kalau saya ke bawah, malah tangan saya nggak kelihatan. Kemudian kalau nama, perhatikan ini ya. Nah, hanya gini. Ini U ya. Ini U itu posisi. Kemudian tangan kanan ini juga U, sentuhkan ke ibu jarimu. Ini adalah nama. Ini ya. Siapa ya? Siapa nama kamu? Nah, ya kamu. Maaf ya, ini kamera di sini ya, kamu. Jadi kalau kamu itu B tegak, dorong ke atas, dorong ke depan. Sehingga ya, siapa nama kamu? Nah, begitu cukup, nggak usah S-I-A-P-A. Nah, contoh lagi kerucut, tidak harus kamu pakai apa? K. Kemudian apa? E, ini E. Lalu apa? R, ini masih ingat R ya? Nah, ini R. Lalu U.
lalu C, lalu apa lagi? U, lalu apa? T. Tidak perlu begitu. Cukup tanganmu begini ya, ini dalam posisi B tapi tidur gini, lalu diangkat tanganmu menguncup. Nah, ini adalah artinya kerucut. Jadi kerucut itu dari begini langsung begini. Ini hanya salah satu contoh ya, ini tentang kerucut. Begitu juga misalnya, ini hanya ilustrasi saja ya, nanti akan pelan-pelan akan kita bahas bagaimana lambang-lambang atau bahasa isyarat untuk kata, bukan untuk huruf. Berapa nilai X bila negatif X ditambah 4 sama dengan 20? Tanda tanya misalnya ya. Berapa? Nah, berapa itu apa? Jari kanan kiri menguncup begini. Berapa? Nah, itu begitu. Jadi nanti akan saya ulang ya. Kemudian apa? Nilai. Nilai itu adalah begini. Huruf U ya, huruf U. Nilai itu huruf U kanan menempel kiri B. Ini tangan kiri ya. Jadi huruf U mana? U itu ini. Nah, ya. Lalu goyang ke bawah ya. Tempel ke sini, goyang ke bawah 2 kali. Itu masa nilai ya. Jadi berapa nilai X bagaimana X? Nah, ini baru begini X. Nah, ini X ya, seperti ini ya. X. Lalu kalau apa itu? Bila itu begini ya. Bila begini lalu ini kelihatan ya. Oke. Lalu yang tangan kanan ini ke atas. Nah, ini bila. Nah, lalu negatif 2 ini negatif. Ini negatif ya. Negatif 2 ya, ditambah ini lihat ketambah gini, tambah ini ya, ini tambah. Nah, kita salah ya dari sini. Nah, bentar ya, ini saya nata kamera. Tambah 4 sama dengan ini seperti Y digoyang ini ya, ini artinya sama dengan 20 bagaimana? 20. 2 lalu 10. Nah, itu kalau tanda tanya ini cukup huruf D buat tanda tanya ya, dari huruf D seret tanda tanya. Nah, begitu seperti Z itu ya. Kalau Z kan begini. Nah, kalau tanda tanya ya seperti ini huruf D, ini kan D ini ya, di D ya, tapi ini ya telunjukmu untuk membuat panah-panah. Nanti kita ulang. Nah, begitu. Ini saya hanya pada slide ini saya hanya menunjukkan bahwa siapa namamu. Nah, ini sudah ada, siapa ada, nama ada, kamu ada, kerutut ada. Nanti ada apa ya? Harus kalian hafalkan kelak, tapi pelan-pelan ya. Itu yang saya maksud. Oke. Kita akan belajar kata tanya ya, dihafalkan, tidak usah banyak-banyak dulu, pelan-pelan ya. Menghafalkan berapa, apa, bagaimana, ya, lalu apa? Mengapa, lalu apa? Siapa, lalu kapan, begitu ya. Mari kita mulai. Nih. Nah, saya akan menjelaskan tentang berapa ya, berapa sekali lagi. Berapa ini tangan ini menguncup lalu telungkup. Berapa? Nah, itu ya saya ulangi. Menguncup lalu diginikan, telentang. Berapa? Ya, saya ulangi pelan-pelan ya. Menguncup, telentang. Artinya apa? Berapa? Nah, gitu ya. Kalau apa namanya? Apa ini malah sederhana lagi ya. Jadi kamu cukup B nih menelungkup B-mu nih ya, kelihatan ya dia menelungkup gini lalu dibalik telentang. Apa? Ya. Ini saya geser ya, saya ulangi. Menelungkup apa? Nah, itu ya. Sekarang saya ulang. Berapa dulu apa tadi? Gimana caranya ya? Ya, betul. Tangan kanan dan apa namanya? Jari-jari kanan dan jari-jari kiri menguncup ya, lalu ditelentang ke depan. Berapa? Nah, tapi ini saya tinggikan karena kalau ke bawah nanti ini ya nggak kelihatan ya. Jadi begini ya, ini saya angkat. Tapi kalau kalian dalam pembicaraan dan teman kalian boleh agak begini otomatis ya. Nah, ini ya. Jadi saya ulangi menguncup lalu terlentang ya. Berapa? Jadi ya, ulangi menguncup ya. Berapa? Nah, begitu.
Kalau apa, cukup gini malah. Lihat ini, posisi B ini kan B ini B. Tapi begini, telentang. Kok telentang? Apa? Telungkup, lalu dibuat telentang. Apa? Nah, itu ya, saya ulangi 3 kali ya. Nih, apa? Ya, ya, apa? Nah, gitu ya. Jelas kira-kira tentang apa ya? Nah, jadi kalau berapa tadi, jari-jari kuncup baik kanan maupun kiri, lalu digerakkan telentang. Kalau ini posisi B telungkup, ya, lalu digerakkan menjadi telentang. Begitu ya. Oke, sekarang yang bagaimana? Yang atas ya, bagaimana? Itu begini, posisi begini B tapi kanan kiri ya. Temukan, saya ulangi, temukan ujung ini apa namanya jari tengah ini bertemu. Nih ya. Lalu telentang, kelingking ketemu. Begini itu adalah bagaimana ya. Tetapi ada teman sesama sahabat tuli ya yang begini ya tidak lalu agak renggang tidak apa-apa ya, tetapi standarnya adalah ini ibu jari ini ibu jari apa? Telunjuk tengah ini ketemu lalu posisi telentang tetapi kelingking tetap menempel. Ini artinya apa? Bagaimana ya? Jadi saya ulangi ya. Posisi kanan dan kiri B, lalu kedua ujung jari tengah ketemu, ini ketemu. Kemudian bagaimana? Dibuka atau telentang, kelingking temukan, tetap ketemu kelingking nih ya, kelingking ketemu. Inilah bahasa isyarat untuk kata bagaimana ya. Bagaimana? Nah, itu ya. Bagaimana? Nah, jelas? Oke. Sekarang yang mengapa? Mengapa? Nah, mengapa itu? Awas. Tanganmu yang kanan tuh posisi B. Jadi kalau saya bilang posisi B berarti begini ya. Peganglah dahimu. Nah, dahi. Terus digerakkan telentang. Mengapa? Ya, saya ulangi ya. Untuk yang mengapa ini, posisi tangan kanan pada huruf B. Lalu gerakan telentang. Ini B, ya. Lalu gerakan telentang. Mengapa? Nah, gitu ya. Jadi saya ulangi, kalau bagaimana tadi begini, lalu gerakan telentang ini ibu jari yang atas, yang bagaimana ya. Yang bagaimana itu gini, ya. Lalu bagaimana? Nah, ini maaf. Jadi ibu jari jari-jari yang tengah ketemu, lalu telentang, kelingking ketemu adalah bagaimana. Dan untuk mengapa adalah apa? Tangan kanan posisi B, kemudian digerakkan tentang mengapa. Mengapa? Nah, begitu ya. Ya. Kemudian selanjutnya nih, apa ini? Oh, siapa ya? Tadi sudah siapa namamu yang tadi gitu ya? Siapa nama kamu? Ya, siapa itu? Awas, ibu jari posisi A. Lalu ini apa namanya? Ibu jarimu ini tempelkan ke dagu. Ya, ke dagu, gerakkan ke depan. Saya ulangi ya. A, huruf A ini kan A ya. Tempelkan ke dagu, gerakkan ke depan. Siapa? Nah, ini jelas kalau teman tuli yang bicara atau sahabat kita yang tunarungu bicara kan dia nggak berbicara ya karena teman kalian yang tunarungu itu tidak bisa bicara. Jadi hanya ucapan saya untuk memperjelas ya. Jadi saya ulangi, kalau mau siapa itu posisi tangan kananmu itu posisi A. Ya, nih. Kemudian A itu tempelkan ke dagu loh ya, dagu sini, dagumu ini apa janggut ini ya. Lalu ke depan. Siapa? Nah, itu ya.
Saya ulangi, ini tempelkan dagu, siapa? Nah, itu ya. Nah, kalau kemudian ini kapan? Nah, kapan gini, D, saya taruh sini ya, kelihatan ini ya, D tangan kiri dan D tangan kanan, nah ini dilingkarkan. Ini artinya kapan. Nah, itu ya, saya ulangi, kalau bilang kapan, ini yang ini, D tangan kiri, kalau gini ketutupan baju saya, intinya gini biar kelihatannya ini D tangan kiri, ini posisi D, ya ini D kan huruf D kan begini ya, ini D ya, kanan ini kita lingkarkan. Kapan, ya artinya ya, kapan, nah gitu ya. Kemudian ini apa? Berikutnya, sekarang kita teruskan dengan tanda tanya, ya tanda tanya. Itu cukup seperti D, ya. Kemudian ini D ya, kamu D ini menggambar seperti tanda tanya. Lihat ini, tanda tanya titik. Ya, saya ulangi ya, untuk menggambarkan tanda tanya ini ya, adalah pakai D, telunjuk nih ya, lalu menggambar tanda sama dengan ini titik. Nah, begitu ya. Sekarang kita akan meneruskan dengan operasi hitung. Ya. Ini tidak perlu kalian tulis operasi hitung, boleh menggunakan CB. Ini tidak harus huruf O, P, E, R, A, S, I, ya boleh ya. Terlalu lama ini boleh. Cukup A sini ya, ini huruf A, ya. Lalu sentuhkan dada, geser ke arah pinggang. Nah, ini saya nggak kelihatan ya, saya ulangi dari ini operasi hitung. Ini apa namanya? Posisi A tempel di dada, ya dada kanan, turunkan ke bawah. Nah, itu artinya operasi. Kalau hitung, lihat tangan kanan ini, kamu punya, maaf ya, kedua tangan ini yang tangan kiri ini menunjuk B, yang tangan kanan ini menunjuk seperti 5 ya. Lalu sentuhkan telunjukmu itu ya ke arah telapak tangan B ini jadi gini. Nah, ini artinya jadi seperti 5 tapi yang menyentuhnya apa nih? Telunjuk. Nah, ini artinya hitung. Jadi kalau mau bilang tapi ya boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh ya 2 kali aja ya, kita bersepakat. Jadi kalau mau bilang operasi hitung ini, operasi ya boleh jadi di sini ya, pokoknya dari arah dada kanan kiri, biasa sih dada kanan tapi gini boleh ya, setengah pun tidak apa-apa, turunkan ke bawah. Operasi, ini angka 5, ini loh, nah, kelihatan ya, ini telunjuknya, hitung. Nah itu ya disentuh-sentuhkan. Jadi ini operasi, hitung. Itu maksudnya ya, ini kamu ya boleh O, nah lalu P gini, P, E, ini E, sudah mencatat E, lalu apa? Ini R, ini A, ini S, ini I, boleh operasi hitung. Kalau hanya gimana? H, I, T, U, nah, ini sambil mengingat-ingat ini ya. Lalu apa nih? Ini N, lalu G apa G? Bagus, gini ya, ini G. Betul ya, tapi kelamaan itu cukup operasi apa? Hitung. Gitu ya. Nih, ini disentuh-sentuhkan gitu ya. Oke. Sekarang kita akan mulai ini. Tanda tambah ya. Tanda tambah itu adalah ingat-ingat posisinya ya, lambang ini, lambang tambah itu menjadi U yang ini U yang kanan, U yang kanan ini akan menutup U yang kiri ini. Nah, jadi seolah-olah ini, nah ini ya saya tinggikan ya karena saya nggak kelihatan. Ini tambah, kalau kurang ini kebalikannya. Nah, itu kurang, seolah-olah dibuang gitu ya. Jadi saya ulangi, kalau tambah begini, tambah. Nah, ya ini tambah. Nah, gitu ya. Sekarang ini ada kata-kata contoh, kamu boleh C, O, N, T, O, H, boleh.
Tapi contohnya juga boleh begini. Ini apa namanya? Seperti ini ya. Jadi ini B ya. Dorong ke depan. Ini loh ya. Jadi ini B. Contoh kan huruf pertamanya C ya. Nah, ini C kan begini. Masih ingat C? Nah, ini gini. Ini tempelkan gini. C ya. Tempelkan, dorong ke depan. Ini artinya contoh ya. Contoh. Gitu aja, ya. Jadi, saya ulangi. Tanda plus atau tambah. Ini begini ya. Ini U ya. Ini tumpangan. Tambah. Ini ya pelan-pelan. Ini ya gitu ya. Pelan-pelan nih ya. Ini ginda. Nah, begini. Ya. Contohnya, nih contoh ya, saya dorong ya. Ini contoh, ini tidak boleh gini, boleh tidak apa-apa ya. Misalnya, 3 tambah 5 sama dengan 8. Awas, 3. 3 bukan begini loh, ini 6 loh ya. 3 itu begini. Nah, 3, ini 3, saya dekatkan 3, ditambah ya, 5, ini 5, boleh rapat, boleh gini ya, 5. Awas, sama dengan seperti Y gini. Tolong gini kan goyang. Nah, ini artinya sama dengan 8, hati-hati 8 itu ya, ini apa namanya, ibu jari menyentuh ini, apa, jari tengah. Ini ada 8. Saya ulangi ya. Dulu saya ingatkan kalau menyentuh gini 6, menyentuh jari manis 7, ini 8, ini 9, kalau 10 apa? Seperti Adi, nah itu 10 ya. Jadi saya ulangi, 3 tambah 5 sama dengan 8. Awas, 3 ditambah 5 sama dengan ya, cukup ini sama dengan ya berapa? 8. Bagus, ini saya dekatkan 8. Begitu ya. Sekarang untuk yang negatif itu dimulai dari sini, buang. Salah gitu ya. Ini adalah negatif pengurangan, bukan negatif pengurangan. Sekarang ini, kalau negatif 3, Mas, negatif ini gini ya. Kelihatan ya? Negatif 3, ada negatif 3, ya. Kemudian dikurangi, awas. Ini ya, ini menambah dulu, dikurangi, gitu ya. Dikurangi 5, ya, sama dengan kelihatan ini ya, sama dengan gitu aja ya, negatif awas berapa? 8. Bagus, 8. Ini saya dekatkan ya, saya ulangi yang ini ya, tunjuk dulu negatif 3 itu begini ya, negatif 3 jelas. Saya ulangi, negatif 3 kalau dikurangi jangan. Nah, ini mulai gini ya. Ini dari sini ya, dikurangi. Kalau dikurangi, saya ulangi, dikurangi itu ini ya. U ya, ini U yang kiri telentang, tumpang. Gini dulu posisinya ya, dikurangi. Ya. Berapa angkanya? Dikurangi 5. Ya. Kemudian sama dengannya gini. Nah, sama dengan ya, sama dengan. Gitu. Goyang aja. Sekali apa? Gerak sana lalu sini, tadinya dikurangi ya, sama dengan berapa tuh? Negatif 8. Negatif, ini negatif ya, jadi ini apa? Jadi melambangkan negatif 8. Nah, bisa dekatkan 8 begini. Jelas? Bagus ya. Jadi seperti itu caranya ya. Jadi, kalian boleh mencoba angka-angkanya ini. Berikutnya, nih. Sekarang kali. Nah, ini kali. Wah, ini kok tambah. Ini maaf ini kali. Ya, ini ya. Saya ulangi nanti. Nih. Sekarang kali. Kali itu begini seperti B. Nah, kelihatannya B. Ini seperti dicoret, diconteng. Nah, ini kali. Tambahnya begini ya. Saya ulangi hanya gini. Ini gerakan kayak orang membuat centrang itu. Nah, ya, jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Ya. 3 kali 5 sama dengan 15. Ini ya, saya ulangi. 3, ini 3
Terus kali 5 sama dengan 5 berapa? 15 dan 15 itu 5 goyang ke depan. Nah, ini 5. Saya ulangi ya dulu. Kalau ada 11, 1 goyang, ini 11. 2 goyang, 12. Ya. 3 goyang, 13. Dan seterusnya. Ya. Jadi saya ulangi. 3 kali 5 sama dengan 15. Menjadi 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, gitu. Jelas kira-kira? Bagus. Sekarang yang bagi. Bagi itu seperti huruf B. Ini B. Sebentar, ini ya B. Ini ya. Ini gini. Di apa? Tangan kita gini. Nah, seolah-olah dibagi. Ya, jadi tangan kita enggak kelihatan. Nah, ini ya. Jadi dari depan ini. Dari depan. Ini di. Nah, gitu ya. Jadi gini. Biasa. Dikurangi itu berarti lambang dari apa? Bagi. Berarti kita lihat 17 ya, 17 gimana 17? Angka 7 goyang. Goyang. Ini 17 dibagi 5, ini 5 sama dengan awas ini apa? 3/2/5 itu gini. 3 dulu agak ke sini ya. Sudah kelihatan ya. 3 lalu geser 2 ini 3 kan 2 gini ya. Ini 3 geser tetap kelihatan ya. 2 turunkan. Nah, 5. Gitu ya. Jadi untuk membuat bilangan 3/2/5 itu 3 dulu. Ini 3 gini, 3 geser ya. 3 geser, ini saya geser, lalu 2, lalu jari-jari kita turun. Nah, turun merujuk angka penyebut itu 5. Nah, gitu ya. Ya, bagus. Jadi 17 ini ya, 17 sekali lagi. 17 dibagi 5 sama dengan 3 ya, 3 kelihatan ya. Nah, ini ya 3. Lalu geser seret agak kelihatan 2 turun 5. Berarti 3 2/5. Begitu ya. Berikutnya ini. Nah, sekarang hati-hati dengan ini. Di sini ada tanda kurung. Kalau kurung tangannya gini aja. Nah, itu membentuk seperti kurung. Ya. Nih. 4. Ya, awas. Ini ada kata contoh. Gimana contoh tadi? Ya. Contoh tadi. Ini tulisan contoh sekali lagi. C. Ya ini sentuhkan dengan apa? C ini yang betul C ya. C sentuhkan dengan B. Dorong ke depan. Ini artinya contoh ya. Oke. Contoh, nah itu ya. 4 ditambah 3, 4 ditambah 2 kali 3 dikurangi 1 tambah 5 dibagi 3. Ingat bahwa kali dengan bagi itu sama kuat dan lebih kuat daripada tambah dengan kurang. Jadi, ini ya, kalau mau 4, awas 4. Ya, 4. Ditambah gimana tambah? Nah, ini ya, tambah. Ya, ditambah. Berapa itu? 2. Ya, dikalikan 3. Ya, dikurangi, awas, ambil. Dikurangi, buang. Nah, dikurangi 1. Kemudian ditambah, berapa itu? 15. 15 5. Goyang, ya. Dibagi, ini dibagi 3 sama dengan. Nah, itu ya. Ini saya akan menjelaskan ini ya. 4 ditambah, berarti apa? Ini 4 ditambah. Nah, ya, ditambah. Ini lihat ada kurung. Nah, begitu ya. 2 kali 3
Tuh ya, dikurangi ini dikurangi 1, awas, dikurangi 1, ya, kemudian apa? Ditambah, apa tuh? Ini tanda kurung, 15 gimana? Nah, 5 goyang 15 dibagi 3. Bagus 3 ya. Ini sekarang sini. Ya, hanya membaca aja ya. Nanti refleks itu sama dengan 4 ditambah, awas 6, awas 6, ini 6, kelihatannya 6, dikurangi 1, ya, ditambah 5. Nah, ini ya 5, ini. Nah, yang ini 10, 6 tambah 4 kan, 4 tambah 6 10. Jawaban tulisnya, awas 10, goyang 10, ya, 10 dikurangi, awas, diambil, dikurangi 1, awas, ditambah 5. Sama dengan, nih sekarang ya, awas, 9 apa 9? Awas, ini 9 itu, ini loh, apa namanya ini? Telunjuk, nah 9, ini 9, ya ini 9, ditambah, awas, tambah itu gini, tambahkan ya, ditambah, tambah berapa? 5, sama dengan 4. Nah, begitu ya. Berarti sendiri harus bisa ya. Coba kalian pelan-pelan dari sini. Gimana lambangnya dari sama dengan? Bagus apa? Iya, sama dengan 4 ya. Ditambah 6, bagus. 6 dikurangi, diambil, dikurangi 1 ditambah 5. Iya, begitu ya. Bagus, ini dilatih sendiri. Ya, mungkin pelan-pelan bisa lupa, tapi terus. Seperti kalau kalian belajar Inggris ya. If you want to speak with anyone and anytime, you must step by step, you must brave to explain your good idea to your friend. Gitu kan? Jadi belajar untuk berani bicara step by step. Oke. Okay. Demikian pembahasan kita ya. Sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada seri keempat.